Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Dan Frankie 354. Oke, di konten saya kali ini saya akan memberikan 10 konten yang banyak peminatnya atau banyak ditonton lah untuk kalian para YouTuber pemula yang masih bingung milih kontennya apa. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar dapat menekan tombolnya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke videonya. Oke, jika sudah kalian tekan tombolnya, langsung saja kita ke videonya. Oke, yang pertama ada konten musik. Konten musik ini dia banyak diminati oleh ya warga-warga Indonesia lah. Contohnya saya. Nah, yang banyak diminati oleh warga Indonesia itu sekarang itu adalah DJ, konten DJ. Nah, jadi kalau misalnya ada kalian yang punya bakat ya bikin-bikin lagu DJ, remix gitu, nah kalian cocok nih bikin konten kayak gini. Ini kalau kalian mau nyari subscriber, jam tayang itu bisa cepet. Nah, tapi kalau saran saya, kalian jangan bikin konten lagu yang re-upload seperti ini. Kontennya itu dikumpulin kayak gini, dikumpulin terus diupload. Ini resikonya pas monet bisa nggak keterima karena ya hitungannya kontennya ini hak cipta sama udah banyak orang yang upload. Tapi ada juga yang berhasil lolos, tapi nggak banyak. Saya soalnya pernah nyari-nyari kira-kira aman gak ini, ternyata banyak yang ngomong katanya ya ada dia bisa monetisasi tapi berapa nggak lama dicabut monetisasinya. Oke. Nih kalau misalnya ini, nah bisa juga kalian ini bikin konten cover lagu. Cover lagunya simpel aja kayak gini, misalnya nyanyi terus pakai gitar gini nih. Nah, nyanyi pakai gitar kayak gini contohnya. Kayak gini yang nonton rame juga nih. Simple. Cuman pakai gitar doang plus nyanyi. Nontonnya bisa berame. Oke, kita lanjut yang kedua biar nggak lama-lama, yaitu adalah konten tutorial. Konten tutorial ini banyak diminati juga. Contohnya seperti tutorial masak. Tutorial masak. Ini rata-rata peminatnya itu ya ibu-ibu lah. Ibu-ibu, anak-anak, perempuan biasanya. Nih, kalau misalnya ada ya kalian yang pinter masak, jago masak, suka masak, nah coba kalian bikin konten kayak gini pas lagi masak. Siapa tahu kan tiba-tiba banyak penontonnya, itu berarti keberuntungan kalian. Pasti awal-awal sepi, tapi kalau misalnya orang udah pada tahu kan lama-lama rame. Orang yang baru di YouTube itu nggak pasti langsung rame dia. Kadang ada yang emang ramenya itu nunggu berapa bulan dulu, ada juga yang cepet, tergantung penyajian konten kalian lah seperti apa. Misalnya nih masak-masak kayak gini lah, ini buat video panjang ya. Nih bikin bakso kayak gini-gini. Oke, kita lanjut langsung yang ketiga, yaitu adalah konten edukasi seputar YouTube. Nah, ini adalah konten yang banyak diminati oleh para YouTuber pemula, khususnya saya. Rata-rata orang itu yang baru YouTube pasti pada nyari lah gimana caranya biar penontonnya itu ramai terus, cara upload yang benar gimana, terus tuh kenapa video kita ini misalnya stuck, penontonnya itu 0 misalnya. Nah, ini bisa jadi buat kalian yang suka ya bikin-bikin kayak saya gini, bikin ngasih edukasi. Kalau misalnya kalian bingung bikinnya kayak mana, kalian bisa contoh orang-orang yang udah gede lah konten ini YouTube-nya.
Kalian bisa lihat dari thumbnailnya, dari judulnya. Nah, itu yang ketiga adalah edukasi seputar YouTube. Ini banyak diminati. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah review produk. Nah, ini juga banyak orang yang nonton lah review produk ini. Karena kan orang-orang kalau misalnya contohnya mau beli HP, dia pasti bakal nyari dulu kayak gini, HP misalnya Realme. Nah, Realme C75, dia bakal nyari dulu pasti gimana misalnya speknya HP ini itu gimana, buat jangka panjangnya gimana, terus kira-kira worth it nggak 2025 kayak gini, misalnya buat gaming apa buat bikin apa, buat konten apa-apa, pasti orang kan bakal nyari dulu. Ini contohnya channel yang udah gede nih, tapi ini membutuhkan modal yang lumayan kalau buat kalian yang baru mulai nge-YouTube. Kalian butuh ngeluarin modal. Kalau baru awal-awal gini kan belum dapat endorse biasanya, tapi kalau udah rame subscribernya, penontonnya udah rame, biasanya bisa dapat endorse. Itu yang keempat adalah review produk, kayak misalnya HP seperti ini rame diminati. Cuman kalau misalnya buat kalian yang masih YouTuber pemula, ya butuh ngeluarin modal buat beli HP-nya. Itu juga yang nonton juga, kalau kalian baru pertama kali upload belum tentu rame langsung. Jadi kalian harus rajin uploadnya. Sehari kalau misalnya kalian baru pemula itu saya saranin upload 2 kali, 2-3 kali. Tapi jangan hitungannya misalnya kayak 1 jam upload, ntar 1 jam lagi upload, terus 1 jam lagi upload. Jangan kayak gitu, itu hitungannya ntar bisa masuk kayak ke spam lah, ntar malah bisa nggak ada penonton sama sekali. Intinya kalau mau ngupload, ya kalau misalnya ini pagi, ntar upload lagi siang, terus malam. Nah kayak gitu cara nguploadnya. Oke, kita lanjut. Itu yang keempat, review produk. Nah sekarang kita lanjut untuk konten video short nih. Misalnya kalian nggak suka bikin konten yang panjang-panjang, orangnya mageran, sukanya bikin konten yang pendek-pendek. Nah ini dia, ini ya pendapat saya ya. Kalau menurut saya, yang pertama ini ada potongan podcast atau klip podcast. Podcast Deddy Corbuzier contohnya nih kayak gini ya. Nah di short nih cuman modal kayak gini doang. Sebentar. Nah cuman ngeklik kayak gini doang nih, ngeklik berapa detik aja. Yang nonton itu bisa banyak guys, karena kalau di short ini orang-orang kan suka nonton podcast gitulah. Kalau ini kayak di TikTok mirip-mirip. Kalau misalnya kalian ada FYP, ya udah ntar bisa FYP terus dia. Nih contohnya nih, update setiap hari. Nah, ini contoh channel klip podcast. Klip podcast ini nomor 1 yang saya saranin. Bikin konten podcast kayak gini doang, ngeklip aja. Sekarang juga udah banyak lah, ada AI dia yang bisa buat ngeklip podcast gitu, ngeklip video. Jadi misalnya 1 menit, kalian bisa misalnya jadiin 3 video gitu, 20. Nah, ada, tapi saya nggak tahu, katanya sih ada link ini apa situsnya. Oke, langsung aja kita lanjut. Yang
ke-6 atau yang kedua dari YouTube Short. Oke. Yang kedua ini ada review film. Oke, gitu tadi ya. Review film nih contohnya. Review film. Nah, nih kalau misalnya kalian ya nggak malu lah nampilin muka terus ngomong kayak gini. Nah, ini peminatnya lumayan gede nih. Kayak misalnya ada film baru kayak film horor di Indonesia. Nah, tapi kalian ini mau tahu alur ceritanya ini kayak mana misalnya. Nah, kalian bisa cari nih, bisa bikin video kayak gini lah contohnya. Nih kayak orang ini, set film horor lokal. Misalnya kayak nyaranin film apa aja lah yang lagi seru, selagi trending sekarang. Kayak gitu juga bisa. Orang-orang kan rata-rata kan kalau misalnya pengen nyari film, dilihat reviewan dulu dia. Rame nggak kira-kira nih film ini, seru nggak? Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, ini contohnya review film. Kalian bisa cari aja di pencarian review film, tulis aja. Kalian bisa ya ikutin lah contohnya kayak mana cara dia bikinnya, nampilin ini kira-kira gimana. Kalian bisa ikutin aja. Oke, langsung aja kita lanjut biar nggak kelamaan. Kita lanjut yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini gampang dan peminatnya banyak, yaitu adalah konten AI. Kalau kalian lagi pengen naikin subscriber dan penayangan, kalian bisa bikin konten AI. Ini peminatnya sangat banyak, sangat cepet lah kalau kalian pengen naikin subscriber. Nih contohnya kayak gini, AI hewan yang sekarang yang lagi rame nih, hewan bergerak. AI hewan bergerak. Nah, kita cari ya. Nah, nih contohnya kayak gini aja. Ini simple bikinnya. Jadi kalian ntar bikin ini ya dulu apa, teksnya, teks kira-kira mau kayak mana alurnya. Ntar dari foto itu kalian jadiin video bergerak, terus kalian gabungin. Nih kayak gini doang yang nonton rame nih. Ini salah satunya contoh. Ini akun tuh subscribe-nya cuma 2000. Setiap dia upload tuh yang nonton 12.000, 5.000, 16.000, 70 tuh. Kayak gini doang yang nonton bisa ramai banget. Nah, kalau kalian pemula, saya saranin bikin konten AI kayak gini. Dijamin dapat subscriber sama penayangannya banyak. Jadi kalian bisa cepet kalau mau monetisasi. Sekarang aja saya lagi nyoba, saya lagi nargetin yang orang luar. Kenapa saya targetin orang luar? Karena CPM orang luar itu gede lah dibanding Indonesia. Kalau Indonesia itu 1000 view itu cuma dapat 100 perak kalau nggak salah. Nah, kalau orang luar ini bisa sekitar 6.000 rupiah atau berapa ya, saya lupa. Lumayan gede lah, jauh dibanding Indonesia. Kalau bisa kalian bikin kayak gini, kalian targetin yang orang luar. Jadinya kalian ya kalau dapat uang gede dari sini. Ini konten yang paling saya saranin kalau kalian pemula banget, bikin konten ini. Terus kalau kalian nargetin orang luar, kalian jangan sebar ke ini, ke kayak WA gitu-gitu. Ntar pasti kan yang nonton orang Indonesia, nah bisa jadi bocor ke orang Indonesia. Kalau udah bocor ya udah, yang nonton orang Indonesia ntar jadinya. Oke, kita lanjut biar gak kelamaan.
Kita lanjut yang ke berapa nih? Ke 4, 5, 6. Kita lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ini ada konten challenge. Nah, di short ini kalau kita nonton orang challenge gitu kan, kok kelas ya. Sabar ya. Challenge. Nah, nih contohnya nih. Nah, kalau orang bikin challenge kayak gini kan, makan kayak gini, ini penontonnya rame nih. Kayak misalnya makan lemon kecil, mulai lebih gede dan kayak gini doang, simple, tapi yang nonton bisa rame ya. Kalau kalian bikin video short, saya saranin targetin ke orang luar, soalnya kalau orang Indo ya dapetnya nggak banyak. Challenge kayak gini, water challenge nih, contohnya. Oke, kita lanjut biar nggak kelamaan. Yang ke-9 yaitu reaction. Konten reaction. Reaction video. Nah, ini juga banyak nih yang minatin. Nah, kayak Rizal Muk gini, kontennya kayak gini, kita jadi konten orang gini, kita reaction. Ini peminatnya banyak. Kita cuman nge-reaction gini doang. Kalau misalnya kalian nggak mau nampilin muka, kalian bisa pakai AI lah, kayak AI yang biar bergerak, terus kita ntar tinggal kita kasih suara kita gitu, bisa juga. Kalau reaction saya saranin pakai muka, jangan pakai suara doang. Nih kayak gini nih, set 2 nih, kayak gini. Nah, ini konten reaction. Terus yang ke-10 atau konten yang terakhir yaitu konten edukasi seputar YouTube. Nah, di short ini juga kalau kalian bikin konten edukasi seputar YouTube, ini bisa ramai penonton. Contohnya kayak gini, edukasi YouTube ya. Nah, kita cari nih short, kalian bikin kayak gini lah. Nih 4 jenis konten yang apa nih, 4 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi nih, kayak gini. Terus tuh apalagi channel ketiga kayak gini. Nah, konten kayak gini yang misalnya dia tuh kontennya ya edukasi lah, kayak misalnya cara mendapatkan subscriber YouTube dengan cepat, contohnya. Terus tuh yang contoh lagi kayak cara mendapatkan jam tayang dengan cepat. Yang penting jangan terlalu lama, kalau orang kelamaan ya orang males nonton. Terus juga penyampaiannya juga harus bagus lah, jangan apa ya, jangan ya pokoknya yang menarik lah. Kalian bisa contek orang-orang gimana cara ininya, editannya, misalnya tempel apa nih, 4 hasil apa ya, kayak gini ya. Nah, jadi itu adalah 10 konten yang banyak diminati oleh YouTuber pemula, oleh ya di YouTube lah. Jadi itu 10 konten ya yang saya saranin kalian buat konten, buat kalian yang masih pemula, itu 10 konten yang banyak diminati lah. Kalau menurut saya, kalian bisa coba salah satunya mana yang kira-kira rame dan gampang lah menurut kalian. Kalau menurut saya, kalau short, kalian bikin kontennya AI. Kalau pengen tahu cara bikinnya gimana, kalian tinggal search aja cara upload AI, apa cara membuat video AI hewan ke YouTube lah.
Nah, ntar di sini banyak. Ini dia cara membuat video cerita hewan. Nah, kalian tinggal tonton aja. Kalau misalnya kalian malas ngedit, ya udah, gak usah nge-YouTube lah. Kalau malas ngedit, kalau pengen dapat uang ya kan harus mau bergerak lah, jangan mager. Oke, mungkin itu aja konten saya kali ini. Bagi kalian yang belum tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar dapat menekan tombolnya terlebih dahulu, agar saya bisa mencapai 2000 subscriber dengan cepat dan 4000 jam tayang. Oke, terima kasih.